Kenapa kegerahan wae? Nggak tahu ini tuh ya redang. Redang. Tahu cuacanya itu tidak bersahabat, tadi hujan terus enggak, siangnya panas ya kan. Nah, apalagi kalau yang dirasa sama orang yang sedang hamil gede. Usia itu 8 trimester ketiga ya. Pasti gerahnya udah seperti pegel mah. Nyaman gak nyaman bener. Kenapa ada gemuk-gemuk kayak gitu? Nggak pernah ngalamin. Udah dong. Dan juga tapi gini, ada orang yang ngelihat istrinya ketika hamil besar dengan gerah berkeringat itu, dengan bercucuran keringat terlihat malah seksi katanya. Ya. No, jadi melihat istrinya walaupun dengan perubahan bentuknya yang signifikan, misalnya dari kurus jadi gedung gitu kan, mengandung anaknya, tapi malah jadi ya seksi gitu loh, seneng lihatnya ngelus-ngelus. Jadi lebih bergairah. Nah, gitu. Bener, lebih bergairah ada, tapi ada juga yang selalu ketakutan. Tahu nggak ketakutan yang kenapa? Ketakutan kalau saat berhubungan intim ketika hamil besar di trimester terakhir. Oh, jadi kayak udah bulan-bulannya gitu mungkin. Udah bulan-bulannya gitu kan. Jadi iyalah, mungkin ada karena kurang nyaman juga, mungkin karena dengan posisi yang sedang berbadan besar gitu ya, dengan perut yang begitu nyumbul besar paripurna gitu. Depan belakang kena tuh ya semua gitu kan ya. Depan belakang atas bawah bener berantak semua. Gede semua. Tapi ya itu sih seksi sih kata sang suami, ada yang seperti itu. Jadi tapi karena melihat istrinya sedang sebegitu besar perutnya, jadi punya keinginan berhubungan biologis juga, jadi takut juga. Ada yang takut mengganggu si jabang bayi katanya gitu. Si jabang bayinya komplain. Iya apaan ini? Orok belum ada bisa komplain, Neng. Emangnya dirimu ngapain ya gitu kan? Ya apa ini gitu kan. Banyak kan simulasi yang kayak gitu-gitu tuh ya. Apalagi sekarang gitu. Apalagi sekarang banyak di TikTok tuh kan, banyak kayak di anime-anime gitu ya. Padahal enggak seperti itu, karena bayi aman-aman aja sih, karena udah dilindungi di lapisan kulit. Iyalah. Ya. Kayak kayak labirin kayak gitulah ya, kayak kulit gitu ya. Itu apa sih namanya ya? Tahu gitu. Yang suka pecah dulu kalau itu kan, yang menampung ketuban lah ya, gitu kan. Jadi aman-aman saja, sudah terlindungi. Nah, tapi ada beberapa hal sih sebetulnya yang bisa hal yang ditakutkan seperti itu tuh sebetulnya nggak apa-apa juga sih kalau memang mau, selama si istri kita itu masih nyaman, menikmati posisinya yang betul. Kalau iya sih, maksudnya kan kalau misalnya apalagi lagi hamil ya, nggak mungkin kayak kalau misalkan nyari gaya-gaya yang lain yang gitu, aneh gitu ya, pasti susah kan. Nah makanya cari gayanya yang bisa dilakukan atas dasar keridhaan sang istri dan kenyamanan sang istri gitu loh. Karena banyak gaya itu yang perut aja udah berat. Kenapa? Mungkin ada keinginannya, berpikirnya seperti ini, mau melahirkan nih dipuas-puasin dulu, setelah melahirkan berpuasa dulu tuh. Oh iya ya. Habis lahirin kan paling bentar tuh 40 hari. Nah, paling bentar gitu kan ya. Nah, jangan ini mau baru seminggu udah lo cocok tanam. Wah, atur amburadul dong. Jangan. Gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau memang dua-duanya merasa nyaman, kenapa enggak? Gitu kan. Sok aja, aja. Dan ada juga manfaatnya. Manfaatnya banyak. Salah satunya yaitu memperbaiki kualitas hubungan suami istri gitu kan. Walaupun kita dengan kondisi yang apa ya, sebesar ini pun suami masih mau gitu sama kita. Karena kalau lagi hamil itu kita kadang ada insecure gitu loh. Pernah ngalamin nggak? Pernah ngalamin. Kamu jalan sama aku malu nggak sih gitu kan? Udah mau badan gini bengkak gitu kan perut.
kayak penguin kita tehnya yang jalan teh bener teh. Gitu ya. Sedangkan kita berpapasan cewek-cewek cantik yang seksi atau kayak gimana juga yang bodinya aduhai gitu kan ya. Laki-laki yang matanya jelalatan, lihat istrinya bentukannya kayak gitu. Solok matana. Pasti kan. Udah sama istri lagi bentukannya kayak gitu kan. Padahal lo mikir itu lagi ngandung anak. Sudah Bu, sudah. Marah-marah di sini kan aku punya dendam tersendiri ini. Makanya jadi kayak keinget masa lalu gitu ya. Sudah. Ya lalu biarlah berlalu, kita tetap masa depan saja. Nah, terus juga kan jadi itu bisa membangkitkan kembali hubungan antara suami istri lebih membaik lagi ya. Suasana hati kan ibu hamil harus dijaga suasana hatinya. Iya dong, jangan gitu. sampai stres ya. Nah, apalagi lo memperlakukannya dengan tidak baik. Oh, sudah. Kamu kok emosian banget malam hari ini nih. Ini malam pagi siang sore sih kamu malah berubah-ubah. Itu dah. Gak tentu. Kadang moodnya bagus, kadang enggak, kacau. Terus itu tadi salah satunya ya manfaatnya. Yang lainnya adalah melembutkan serviks, Neng. Jadi si sperma yang mengandung hormon itu kan prostaglandin kalau nggak salah ya, yang melembutkan serviks. Jadi saat berhubungan suami istri itu, jadi itu kadang juga bisa menyebabkan kontraksi sih sebetulnya. Oh iya tuh pernah dengar kan ya? Karena pernah dengar dan saya pun pernah. Aku juga pernah gini waktu hamil besar 8 bulanan lah ya. Pernah si bidan tuh malah kita lagi senam hamil bilangnya gini, sok diperbanyak aja Bu, gitu. Karena itu mempermudah katanya. Satu mempermudah jalan lahir katanya gitu ya. Mungkin karena si serviksnya jadi lembut ya, si jalan lahirnya. Kemudian juga dari si spermnya itu yang keluarnya itu lebih bagus untuk kontraksi. Jadi sakit kayaknya disuntik untuk cepat lahiran kayak semacam diperangsang gitu lah ya gitu ya untuk lahir gitu kan. Jadi untuk cepat lahiran atau pembukaannya lebih cepat itu kan disuntik itu kan sakit kan ya. Nah, lebih enak kan kayaknya. Disuntik apaan loh? Iya. Iya kan bener kan, kalau misalkan bidan nyarain kayak gitu kenapa enggak? Iya. Enak iya kan, terus mempercepat kelahiran juga. Nah kayak gitu. Jadi manfaatnya ada ya. Salah satunya itu untuk melembutkan serviks, terus untuk mempercepat saat kontraksi ya. Terus lahiran juga jalannya sudah terbuka dengan begitu bagusnya gitu kan. Dari segi kontraksi juga jadi alamiah, nggak dikasih obat apa-apa gitu untuk menambah pembukaan itu gitu. Tapi kan ada juga yang pernah dengar ya Bu, katanya kalau misalkan udah hamil tua tuh iya bener kayak hamil kayak gitu kan jangan terlalu banyak dipakai katanya gitu. Katanya kan tapi ya memang banyak ya. Mungkin jangan terlalu banyak dipakai itu takutnya berpikiran belum waktunya langsung makanya ya itu kan tidak serta merta ya, ini kan bukan obat gitu kan ya. Jadi tapi karena terus berlangsung karena kan di hamil tua kan diperbanyak durasinya, maksudnya jam tayangnya. Bisa kayak obat ya sehari 3 kali atau gitu-gitu sih jangan repot sama badan lagi udah pegel pinggulnya terus dikocok terus. Ripuh pokoknya ripuh. Jadi ya itu bisa membangkitkan juga untuk kontraksi ya, jadi kita aman-aman saja. Jadi lahiran tuh gitu tanpa repot-repot harus dikit-kit nggak perlu disuntik apa gitu ya. Ya itu juga, dan salah satunya tuh untuk mempersiapkan kelahiran itu juga. Jadi kalau saat berkontraksi gitu kan ya, terus saat kita melepaskan puncak hal kenikmatan si perempuan itu kan ada tekanan-tekanan di perut itu bisa mendorong juga melancarkan menguatkan pinggul gitu. Jadi mempersiapkan untuk kelahiran si kecil juga. Jadi saat kita gitu ya, jadi tenaganya dan pinggulnya juga bagus gitu ya. Kenapa sudah terlatih saat hamil besar ya sering bercocok tanam, sering merasakan kenikmatan ke puncaknya perempuan itu. Jadi melatih pinggul juga itu kan bagus. Makanya nanti kalau hamil lagi mah gitu yang sih sering
dibayangin ya kayak gimana gitu kan. Iya. Cocok luar biasa ya. Gitu. Banyak banget ya manfaatnya Banyak ternyata. manfaatnya. Jadi ya usaha jadi karena semi nggak kira-kira bojone lagi perutnya besar kok dipaksa-paksa cari apa ya, kok suaminya cari kenikmatan terus kepluk Gitu kan. tapi padahal kan kalau ditanya enak ya sih sebetulnya. Aku sempet tanya ya gitu kan, enaknya sih saat istrinya itu perutnya gede. Oh iya ke suaminya ya. Begitu tega nggak sih? Sebetulnya tega nggak tega gitu kan, bukan hanya untuk kenikmatan semata, tapi ya tujuannya itu untuk memperlancar saat nanti anaknya dilahirkan, istrinya mau melahirkan gitu loh. Dan tidak sebegitu menikmatinya karena lihat posisinya juga kan sudah sulit, kasihan juga gitu kan, rasa khawatir ada gitu kan. Sebetulnya seperti itu sih Neng. Jadi bukan karena nggak kasihan gitu, tapi tujuannya itu untuk melancarkan persalinan begitu. Ya buat para netnya di sana ya, kalau misalkan lagi hamidun boleh dipraktekkan. Cerek. Boleh dipraktekkan gitu kan. Jadi kalian tahu nanti kenikmatannya kayak gimana. Jadi jangan khawatir ya, tapi tetap dengan tata cara yang lebih baik lagi. Dengan baik dan dengan benar. lembut, posisinya yang membuat si bayi dan ibunya nyaman itu aja. Jangan kocak gitu kan. Gak bisa dibulak-balik, gak bisa gitu kan. Iya dong. Nafas juga ya ngap gitu kan. Apalagi harus begini begitu dengan berbagai macam gaya, nggak mungkin lah ya. Jadi menyesuaikan dengan kondisi istri yang sedang hamil gitu. Jangan disamain pas istrinya lagi biasa aja gitu. Kalau lagi biasa mah mau jukir cupalik juga nggak jadi terserah lu gitu. Mau banting kayak gimana gua emangnya mau smackdown. Oke, para neti mungkin saja itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian semua. Dan tentunya buat mungkin ada yang nonton ibu-ibu yang sedang hamil, kita doakan mudah-mudahan dalam lahirannya lancar, semuanya sehat, jadi bayinya sehat gitu ya. Ayahnya juga sehat. Betul, lancar semuanya. Dan ayahnya siap-siap aja untuk ngajarin istrinya senam. Senam apa? Review video tadi pokoknya ya. lihat video-video sebelumnya. Oke, ya. So, jangan lupa Neng, harus di like, di komen, di subscribe, di share, dan ting. Oke, Jadi kita pamit dulu deh ya untuk saat ini. See you next video. Bye.